Halo, kembali lagi bersama Sinemania, channel yang akan mengulas film dari dalam atau luar negeri yang kami rekomendasikan untuk Anda tonton juga. Ya, kali ini kita akan mereview film horor dari dalam negeri. Film horor dari negara kita ini selalu berhasil membuat bulu kuduk merinding. Bahkan gak sedikit orang yang setelah nonton film horor sampai ke bawah mimpi. Siapa di sini yang takut sama hantu atau suka penasaran sama film horor? Film ini berjudul Manggu Jiwo, rilis pada tahun 2020. Disutradarai oleh Ashar Kinoy Lubis. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor papan atas Indonesia, diantaranya adalah Sujiwo Tejo, Roy Martin, Asmara Abigail, Yasamin Jasem. Film ini adalah lanjutan dari film seri Kuntilanak sebelumnya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang punya referensi film yang menarik untuk kita ulas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Film ini bermula pada tahun 1950, menceritakan tentang perseteruan sengit antara Brotoseno dan Cokrokusumo. Singkatnya, mereka berdua sedang memperebutkan kekuasaan Loji Pusaka, yaitu menguasai benda-benda keramat. Mereka berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan itu di hadapan raja di dalam keraton. Namun sayangnya, Brotoseno harus kalah karena Cokrokusumo berbuat curang. Cokrokusumo yang tidak puas pun memfitnah Brotoseno, dan pada akhirnya Brotoseno pun diusir dari keraton. Dan kini Brotoseno menyimpan dendam yang sangat besar kepada Cokrokusumo. Film pun beralih kepada seorang perumahan kotor dan berambut gimbal yang sedang dipasung di sebuah kandang sapi. Ia bernama Kanti. Ia dipasung karena dituduh gila dan selalu membawa masalah dan petaka bagi desa itu. Ia pun dituduh sudah mengandung anak setan. Oleh karena itu, Pak Lurah desa itu memanggil Brotoseno. Brotoseno pun mengatakan kepada Kanti bahwa ia tahu bahwa Kanti tidak gila. Brotoseno pun membujuk Kanti agar ikut bersamanya, dan ia berjanji akan mengobati Kanti. Akhirnya, Brotoseno pun membawa Kanti ke rumahnya. Namun sungguh malang, setelah lepas dari mulut harimau, ia malah masuk ke dalam mulut buaya. Ternyata Brotoseno tidak benar-benar ingin membantu Kanti. Ada maksud lain yang direncanakan oleh Brotoseno. Sesampainya di rumah, Brotoseno segera memandikan Kanti menggunakan air kembang. Setelah itu, digantilah pakaian Kanti dengan kain panjang berwarna merah. Kakinya pun kembali dibasung. Lalu Kanti diletakkan di sebuah ruangan yang sangat mengerikan. Posisinya tepat berada di cermin pengilon kembar. Lalu scene beralih kepada Nyai Kenanga yang sedang memandikan cermin pengilon kembar milik Cokrokusumo. Cokrokusumo yang merupakan majikan dari Nyai Kenanga segera bertanya, mengapa ia memandikan cermin itu? Lalu Nyai Kenanga mulai menjelaskan bahwa sejatinya pengilon kembar itu ada dua. Satu ada di Doro Broto dan satu lagi ada di Doro Cokro. Tujuan ia memandikan cermin itu karena ia merasa ada tanda-tanda buruk yang ada di dalam cermin. Ia pun bertanya, apakah Doro Cokro sedang menyembunyikan sesuatu hal yang buruk? Cokro yang ragu-ragu pun menjawab tidak. Nyai Kenanga mengatakan, mungkin jika pengilon kembar disatukan, maka semua akan jauh lebih baik. Tapi Cokrokusumo malah marah karena ia tidak mau berhubungan lagi dengan yang namanya Brotoseno. Di sisi lain, Sadi yang merupakan asisten setia Brotoseno segera memberikan ayam hitam kepada Brotoseno agar melakukan ritual mengerikan kepada Kanti. Sebenarnya Sadi tidak tega melihat Kanti diperlakukan seperti itu oleh majikannya. Tapi apalah daya, Sadi yang bisu itu hanya bisa diam dan tidak bisa melawan. Brotoseno segera melakukan ritualnya. Pertama-tama, ia mengasah pisaunya agar lebih tajam. Setelah itu, ia membelah perut tikus yang sudah mati, dan ini sangat mengerikan sekali. Si Brotoseno ini langsung mengambil jeroan-jeroan tikus itu dan segera mengambil darah di kaki Kanti yang terluka. Darah itu pun disatukan dengan jeroan tikus tadi, lalu ditumbuk hingga rata. Kemudian Broto mencampurkan jeroan tikus itu dengan nasi itu. Brotoseno memaksa Kanti untuk memakan hidangan yang telah ia buat.
Setelah itu, darah ayam tadi pun dicairkan di sekeliling Kanti, dan tak berselang lama muncul banyak hewan melata yang menghampiri Kanti. Film pun berpindah ke tahun 1970. Terlihat ada seorang wanita muda yang bernama Uma yang sedang bercermin. Ia pun dikejutkan oleh teman-temannya, karena pada hari itu ia sedang berulang tahun. Setelah itu, Uma segera pergi bekerja diantar oleh teman-temannya. Uma bekerja sebagai resepsionis hotel. Di salah satu kamar hotel terdapat Carmilla, ibunya Dinda yang waktu itu masih muda, Pulung, anaknya Cokrokusumo, dan bodyguardnya yang bernama Herman. Mereka bertiga merupakan antek-anteknya Cokrokusumo untuk menjual barang-barang pusaka milik keraton, contohnya seperti kujang dan lain-lainnya. Tetapi salah satu pembeli mereka, yaitu Mr. Emon, yang merupakan warga negara asing, telah menipu mereka bertiga dengan beralasan membeli benda-benda pusaka itu hanya untuk dijadikan benda koleksi saja di negaranya. Tentu saja, oleh itu mereka bertiga menjual barang pusaka dengan harga yang murah kepada Mr. Emon. Tetapi sebenarnya Mr. Emon menjadikan benda-benda pusaka itu menjadi bahan riset, yang berarti seharusnya harga yang harus dibayar oleh Mr. Emon berkali-kali lipat lebih mahal. Dan tak pakai lama, Herman pun membunuh Mr. Emon. Uma yang tak sengaja melihat pembunuhan itu pun segera berlari karena ketakutan. Tapi sayangnya, ia tertangkap. Ia pun disiksa oleh Carmilla. Pulung mengatakan jika Carmilla dan Herman urus saja mayat Mr. Emon, biarkan ia yang menghadapi Uma. Pulung berniat akan memperkosa Uma. Namun, tiba-tiba mata Uma berubah menjadi warna merah. Dan dengan seketika, Pulung pun tewas karena lehernya dipatahkan oleh Uma. Film berpindah lagi ke tahun 1950. Terlihat Brotoseno sedang memasukkan kelabang ke dalam baju Kanti. Ia pun segera menggorok leher ayam hitam dan darahnya pun dimaksa masuk ke dalam mulut Kanti. Semua ini Brotoseno lakukan semata-mata agar Kanti menjadi sosok kuntilanak. Keesokan harinya, terlihat keluarga Cokrokusumo sedang berkumpul karena sedang berduka atas kepergian Pulung. Sebenarnya Cokrokusumo tidak terlalu peduli terhadap kesaktian benda-benda pusaka itu, karena yang ia pikirkan hanyalah harta dan uang, sehingga ia melakukan bisnis gelap, yaitu menjual barang-barang pusaka secara sembarangan. Carmilla dan Herman yang membantu Cokro menjual barang-barang pusakanya mengatakan mungkin dengan kematiannya Pulung ada sangkutannya dengan orang yang ingin menyaingi bisnis Cokrokusumo. Mereka berdua ingat jika kemarin di hotel yang membunuh Pulung itu adalah Uma, dan Herman pun tahu jika Cokrokusumo memiliki hubungan buruk dengan Brotoseno. Mereka pun menduga jika Uma adalah anaknya Brotoseno, dan mereka berniat akan menyaingi bisnis benda keramatnya. Cokrokusumo pun tidak percaya begitu saja. Ia mengatakan jika Brotoseno tidak memiliki anak, karena selama ini ia tahu Brotoseno tidak pernah menikah. Nyai Kenanga mengatakan kembali jika cermin pinggiran kembar milik Cokro selalu memberikan pertanda-pertanda buruk, tapi Cokrokusumo tidak peduli dan menghiraukannya. Film kembali pada tahun 1950. Terlihat Brotoseno yang sedang mencambuk-cambuk dirinya sendiri menggunakan daun yang tajam. Ternyata itu adalah ritual untuk memanggil Dedemit. Dedemit itu pun datang dan mendekati Kanti. Kanti sangat ketakutan dengan semua ini. Ia sudah sangat tersiksa dan sangat pasrah. Pada saat Brotoseno sedang pergi dari rumah, ia minta tolong kepada Sadi untuk membebaskannya atau bunuh saja sekalian. Ia mengatakan jika setiap malam ia selalu digerayangi oleh para Dedemit itu, dan Dorobroto ingin menjadikannya seperti Dedemit itu. Sadi sebenarnya ingin menolong, tetapi karena ia sangat patuh kepada Brotoseno, akhirnya ia kabur dan meninggalkan Kanti. Kanti terus berusaha. Ia berteriak karena kakinya sudah sangat sakit, perutnya pun sudah sakit juga. Sadi yang tak tega melihat Kanti yang sedang mengandung itu pun segera melepaskan pasungannya. Sadi segera membenarkan rambut Kanti yang berantakan dan kusut. Ia pun menolong Kanti untuk dipasangkan tusuk konde. Tak lama, Kanti segera mengambil tusuk konde miliknya dan langsung ditancapkan ke nadinya sendiri. Brotoseno yang baru pulang melihat kejadian ini. Sadi pun segera mengikat tangan Kanti agar tidak terjadi pendarahan. Dan karena Sadi sudah lancang, Brotoseno pun menusuk tangan Sadi menggunakan paku.
Film lagi-lagi beralih ke tahun 1970. Terlihat Uma pulang kampung ke rumah ayahnya. Ternyata ayahnya adalah Brotoseno. Di tahun ini, Brotoseno sudah sangat tua. Uma pun meminta maaf karena ia pergi dari rumah dengan kesalahan dan dia kembali pulang pun sambil membawa masalah juga. Uma mengaku jika ia telah membunuh Pulung. Keesokan harinya, Herman datang ke rumah Brotoseno. Ia yakin jika Uma adalah anak Brotoseno sehingga ia berusaha mencari Uma untuk dilaporkan ke kantor polisi dengan kasus pembunuhan. Untungnya Herman tidak menemukan Uma sehingga Herman pun pulang. Untuk yang ketiga kalinya, Nyai Kenanga memperingatkan Doro Cokrokusumo agar segera menyatukan cermin penilon kembar. Ia selalu mendapatkan pertanda buruk dari cermin itu. Tetapi Cokrokusumo mengatakan selama ia dan Brotoseno masih hidup, maka cermin penilon kembar tidak akan pernah bersatu. Oleh karena itu, Nyai Kenanga datang ke rumah Doro Brotoseno. Terlihat di tahun ini, Brotoseno telah beralih profesi menjadi pengusaha pengrajin batik. Nyai Kenanga bertanya, siapa wanita itu? Broto menjawab, itu adalah Uma, anaknya. Tapi Nyai Kenanga yakin jika Uma bukanlah anak dari Brotoseno. Nyai Kenanga pun curhat, andai saja jika yang menguasai loji pusaka itu adalah Brotoseno, mungkin semua ini akan jauh lebih baik. Ia kecewa kepada Cokrokusumo karena Cokro malah menjual satu persatu barang-barang pusaka di keraton. Dan ia sangat ingin menyingkirkan Cokrokusumo. Brotoseno mengatakan jika Nyai Kenanga jangan lancang, masa mau mengkhianati majikannya sendiri. Untuk menyingkirkan Cokrokusumo bukanlah suatu hal yang mudah. Cokrokusumo hanya bisa tumbang jika dibunuh oleh darah dagingnya sendiri. Dan setelah itu, Nyai Kenanga pun pulang. Ketika Brotoseno sedang keluar rumah, Herman yang dari tadi menunggu langsung datang menghampiri Uma. Ia tahu jika Uma bersembunyi, maka dari itu untuk balas dendam kematian Pulung, ia segera menyiksa Uma habis-habisan. Tetapi lagi dan lagi setelah siuman dalam keadaan terancam, ia kembali kesurupan. Matanya pun berubah menjadi merah dan ia langsung memukul Herman sampai masuk ke dalam lilin batik yang sangat panas sehingga Herman pun tewas seketika. Lalu Uma kembali pingsan. Sore harinya, Nyai Kenanga berbincang-bincang dengan Karmila. Nyai Kenanga mengatakan jika Karmila sudah terlalu jauh mengikuti bisnis gelap Cokrokusumo. Karmila pun mengatakan jika sekarang ia merasakan bahwa Doro Brotoseno sedang mengirimkan sesuatu yang buruk kepada Doro Cokro, sehingga bisnis gelapnya pun ikut terancam. Ia tidak tahu siapa yang paling kuat di antara kedua Doro itu. Nyai Kenanga kembali mengatakan jika akan ada bencana yang menimpa salah satu dari kedua Doro itu. Nyai Kenanga menyuruh untuk bersiap-siap mengambil posisi agar tidak ikut hancur dengan Doro yang mereka pilih. Ternyata ucapan Karmila itu benar. Kini Brotoseno sedang mengirimkan hal buruk kepada Cokrokusumo untuk membalaskan dendamnya kepada Cokrokusumo. Ia harus menunggu selama 20 tahun lamanya, dikarenakan satu-satunya cara untuk menyingkirkan Cokrokusumo yaitu dengan darah dagingnya sendiri. Dulu Kanti merupakan seorang penari renggong yang sangat cantik. Karena kecantikannya, Cokrokusumo pun tertarik kepada Kanti. Akibatnya, Kanti menjadi hamil dan Cokro tidak mau bertanggung jawab sehingga ia memfitnah Kanti sebagai orang gila dan sedang mengandung anak setan. Hal ini menjadi kesempatan bagi Brotoseno untuk membalaskan dendamnya. Ia pun menjadikan Kanti serta Uma sebagai alat pembalasan dendamnya. Pada saat itu, Sadi membantu Kanti lagi untuk dibukakan pasungannya. Kanti pun nekat untuk menggantung dirinya sendiri di ruangan menyeramkan itu. Brotoseno yang baru pulang ke rumah pun segera membelah perut Kanti agar anaknya bisa lahir dengan selamat. Karena anak inilah yang akan membunuh Cokrokusumo dan kini anak itu sudah besar. Dia adalah Uma. Sedangkan jasad Kanti dibiarkan begitu saja dan cermin penilon kembar inilah yang menjadi saksi bisu atas penderitaan hingga ujung hayat Kanti. Pada waktu itu, Sadi merasa sangat bersalah. Ia pun meminta kepada Brotoseno untuk membunuhnya menggunakan tusuk konde milik Kanti.
Tetapi karena Sadi sudah banyak membantu Brotoseno, maka Brotoseno pun tidak membunuh Sadi, dan ia mengusir Sadi dari rumahnya. Setelah Uma sadar, Brotoseno segera menjalankan aksinya. Ia pun menjelaskan jika Uma adalah anak kandung Cokrokusumo. Dulu Kanti, ibunya Uma, diperkosa oleh Cokro, dan Cokro tidak mau bertanggung jawab, sehingga ibunya dikurung dan dipasung di kandang sapi. Setelah itu ia memfitnah Cokrokusumo. Ia mengatakan jika Cokro menyiksa ibunya dan memanggil dedemit-dedemit melalui ritual hewan menjijikan hingga ibunya menjadi gila. Tak hanya itu, Cokrokusumo pun tega menghancurkan hidupnya sehingga ia diusir dari keraton. Hingga pada suatu ketika, ia menemukan jika ibunya telah tewas, dan secara terpaksa ia segera mengeluarkan Uma dari perut ibunya. Ini semua hanyalah fitnah dari Brotoseno agar Uma ikut terpengaruh dendam kepada Cokrokusumo. Dan benar saja, Uma ikut dendam kepada Cokrokusumo. Tetapi Brotoseno pura-pura mengatakan jika Uma tidak perlu ikut menendam. Sudah, biarkan saja. Dan ia pun memberikan tusuk konde milik ibunya agar Uma terlihat lebih cantik. Pada malam harinya, Cokrokusumo terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk soal Kanti. Tiba-tiba muncul kelabang, ular, dan tarantula yang segera merayap-rayap di tubuhnya. Untungnya itu hanya mimpi, dan tak lama itu muncul hantu Kanti yang melayang dan langsung menerkam dirinya, dan lagi-lagi itu hanya mimpi. Keesokan paginya, Uma segera menuju rumah Cokrokusumo untuk membunuh ayah kandungnya itu. Namun ternyata Cokrokusumo sudah tidak ada di rumahnya. Mungkin gara-gara mimpinya semalam, Cokro menjadi tahu jika akan ada hal buruk yang akan menimpanya, sehingga ia lebih dulu kabur dari rumahnya. Dan Uma pun pingsan karena dibekam bius oleh Nyai Kenanga. Uma pun dibawa pulang oleh Nyai Kenanga ke rumahnya. Tak lama dari itu, Uma sadar dari pingsannya dan ia segera bergegas untuk mencari keberadaan Cokrokusumo. Ia pun mengatakan jika ia pantas untuk menentukan nasib hidupnya. Tentu saja, hal ini membuat Brotoseno senang karena ia bisa membunuh Cokrokusumo tanpa harus menyentuhnya. Nyai Kenanga pun bahagia juga karena ia bisa membunuh Cokrokusumo tanpa perlu menyentuhnya. Selama ini ia sudah sangat geram kepada Cokro karena tidak pernah peka terhadap Pengilon Kembar dan selalu menjual barang-barang keramat dari keraton. Sebelum itu, Uma segera pergi ke makam ibunya dulu. Di sana ia melihat Sadi sedang menyapu makam. Ia pun menghampiri Sadi, dan terlihat di bawah tanah ada coretan tembang Lingsir Wengi. Sadi mengatakan jika ia adalah orang yang membantu ibunya waktu dulu. Tapi Uma mengira jika Sadi adalah antek-anteknya Cokrokusumo, sehingga ia tidak percaya kepada Sadi. Setelah itu, ia langsung pulang menuju keraton untuk mengecek keberadaan ayah itu. Sadi beberapa kali menahan Uma karena ini sangat berbahaya, tetapi Uma tetap menerobos. Karena berisik, akhirnya antek-antek Cokrokusumo pun datang dan segera menghalangi Uma. Sadi segera menyerang keempat antek-antek itu sehingga Uma bisa meneruskan langkahnya. Akhirnya, Cokro sudah ada di hadapan Uma. Tapi sayangnya, untuk membunuh Cokrokusumo itu bukan suatu perkara yang mudah. Uma pun terjatuh, terbanting, terjungkal, terseret, terpental, dan tertendang hingga mengeluarkan darah di mulutnya. Sadi juga kewalahan menghadapi 4 orang, hingga akhirnya punggungnya tertusuk dan meninggal. Karena sudah tak berdaya dan merasa terancam, akhirnya Uma menyanyikan tembang Lingsir Wengi. Dan karena itu, sosok Kanti si kuntilanak itu pun muncul dari dalam cermin Pengilon Kembar. Kanti pun muncul di keraton. Dengan teriakan Kanti, keempat antek-antek Cokro pun tiba-tiba membunuh dirinya sendiri dengan cara yang sadis. Akhirnya ia datang menghampiri Cokro dan segera berteriak kembali. Teriakan itu pun seolah-olah menjadi kekuatan bagi Uma. Uma pun bangkit dan menusukkan tusuk konde milik ibunya tepat ke jantungnya Cokrokusumo, sehingga Cokrokusumo pun tewas.
Dan setelah itu, ia pun memutahkan belatung busuk yang sangat menjijikan. Dan kini setelah Cokro mati, Nyai Kenanga dan Karmila pun berpindah posisi ke tangan Brotoseno. Karena terbukti, pada akhirnya Brotoseno lah yang paling kuat. Kedua cermin keramat itu pun berhasil disatukan lagi. Dan kini, Kuntilanak Kanti sudah dikurung di dalam sarangnya, yaitu di dalam cermin pengilon kembar. Kanti tidak akan memberontak selama mereka semua bersikap baik kepada anaknya, Uma. Nyai Kenanga pun mengatakan, jika sekarang mereka sudah mangku jiwo. Apa itu mangku jiwo? Tanya Brotoseno. Nyai Kenanga menjawab, memangku dan menguasai semua jiwa. Dan mungkin karena inilah film Kuntilanak 2, Dinda yang merupakan anaknya Karmila menjadi bagian dari pengikut Mangku Jiwo. Oke, sekian review film Mangku Jiwo yang rilis tahun 2020. Untuk saran film yang ingin kami ulas di video selanjutnya, silakan tinggalkan komentar ya. Bye bye, see you later. Semoga sehat selalu.